Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 Gizi Matra yang beranggotakan 4 orang. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara penanganan para korban pasca bencana gunung meletus, khususnya untuk para korban-korban yang masih balita. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang sering terjadi bencana alam, di mana salah satu bencana alamnya yaitu gunung meletus. Nah, akibat dari gunung meletus ini menimbulkan beberapa kerugian, salah satunya yaitu kehilangan harta benda dan terutama korban jiwa. Akibat dari bencana gunung meletus ini terdapat korban di pengungsian dengan jumlah di Barak A yaitu 200 orang, di Barak B dengan jumlah 100 orang, di Barak C dengan jumlah 50 orang, di mana di dalamnya ini terdapat balita dengan jumlah 5 orang di Barak A, 10 orang di Barak B, 3 orang di Barak C, serta juga terdapat lansia dengan jumlah keseluruhan yaitu 10 orang, ibu hamil dengan jumlah 3 orang, busui dengan jumlah 5 orang, serta anak dengan gizi kurang sebanyak 2 orang. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, pada video ini kita hanya berfokuskan untuk menjelaskan bagaimana penanganan balita pasca gunung meletus. Pernahkah terpikirkan oleh kalian bagaimana ya keadaan pengungsi setelah bencana terjadi? Bagaimana ya keadaan pengungsi terutama anak balitanya? Bagaimana penanganan status gizinya? Bagaimana juga pola makannya? Kalian penasaran? Yuk simak video selanjutnya. Melanjutkan pembahasan yang tadi mengenai bagaimana sih keadaan pengungsian pasca terjadi gunung meletus. Keadaan pengungsian pasca terjadi gunung meletus mengharuskan para pengungsi berada di satu tempat sehingga menimbulkan rasa penuh sesak, ketidaknyamanan, karena pengungsi harus tidur berada di satu tempat dengan beralaskan tikar dan menggunakan kamar mandi bersama. Keadaan tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit yang dapat menyerang para pengungsi, seperti diare, penyakit kulit, ispa, campak, hingga malaria, dan malnutrisi. Asesmen perlu dilakukan untuk mengetahui keadaan dari para balita dengan menggunakan pengukuran antropometri seperti berat badan dan tinggi badan. Berikut cuplikan simulasi pengukurannya. Pemberian pola makanan pada pengungsi relatif sama, baik jenis, frekuensi, bentuk, dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Tipe diet yang diberikan pada balita yaitu ransum tipe 2 dengan bentuk lunak secara oral dengan frekuensi makan yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali snack. Pemberian makanan khusus kepada bayi dan balita sebagai makanan tambahan berupa bubur balita dan biskuit. Pemberian makanan tambahan tersebut dapat memenuhi kecukupan energi sebesar 15,4% sampai 30,5% AKG dan protein sebesar 28,5% sampai 69,1% AKG. Selanjutnya, di sini kami akan memberikan contoh bagaimana cara membuat PMT atau pemberian makanan tambahan darurat terbatas untuk balita. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk PMT darurat terbatas untuk balita menggunakan Ransum 2. Berdasarkan Ransum 2, seperti inilah contoh menu untuk 1 hari PMT darurat terbatas balita dari pagi hingga malam, termasuk makanan selingan. Selanjutnya, kami akan mempraktikkan bagaimana cara menyiapkan, mengolah, dan menyajikan PMT darurat terbatas untuk balita. Menu yang akan kami praktikkan adalah menu makan siang dan selingan pagi. Persiapan bahan-bahan. Pertama, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menu yang akan dipraktikkan. Berikut adalah proses persiapan bahan-bahan dengan mencuci, menimbang, mengiris, dan memotong bahan sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah persiapan bahan-bahan selesai, kita bisa langsung memulai proses pengolahan. Proses pengolahan. Yang pertama adalah nasi tim brokoli. Masukkan beras ke dalam air mendidih dengan perbandingan 1:4. Lalu, ketika tekstur beras sudah lembut, masukkan brokoli, aduk-aduk hingga matang. Selanjutnya, nasi tim brokoli siap disajikan. Menu kedua adalah sayur bayam wortel. Masukkan bawang merah dan putih yang telah diiris ke dalam air yang telah dididihkan. Selanjutnya, rebus wortel hingga tekstur menjadi empuk, kurang lebih 5 menit. Setelah tekstur wortel sudah empuk, masukkan bayam, aduk-aduk hingga matang, sekitar 1 menit. Selanjutnya, sayur bayam wortel siap disajikan. Menu ketiga adalah tahu goreng. Panaskan minyak. Ketika minyak sudah panas, masukkan tahu, lalu angkat apabila sudah kecoklatan. Tahu goreng siap disajikan. Setelah proses pengolahan dilakukan, sajikan makanan di tempat seperti aluminium foil, daun, bungkus nasi,
kap makanan, atau alat yang tersedia di tempat bencana. Di sini, kami menggunakan kap makanan. Berikut adalah gambar penyajian menu 1 hari untuk PMT Darurat Terbatas Balita pada saat bencana gunung meletus. Berikut adalah nutrition fact dari masing-masing menu yang telah dipraktikkan. Perencanaan menu untuk balita pasca bencana sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi balita. Tidak hanya diberikan bantuan berupa mie, telur, dan beras saja. Selanjutnya adalah kejadian pasca bencana. Setelah bencana terjadi, banyak dampak yang dapat dirasakan oleh pengungsi ataupun korban, baik berupa dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung yang dapat dirasakan adalah banyaknya korban jiwa, luka-luka, maupun korban yang hilang. Selain itu, dampak dari tidak langsungnya yang dapat dirasakan adalah rusaknya infrastruktur, sarana dan sarana umum, rusaknya rumah penduduk, dan hilangnya mata pencarian penduduk. Selain dampak yang tadi saya jelaskan, ada pula dampak terhadap kesehatan masyarakat. Dampak ini berupa timbulnya masalah kesehatan karena hal-hal yang minim. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB dan penurunan derajat kesehatan yang jika tidak segera ditangani akan mempengaruhi tingkat pemenuhan gizi dari korban bencana tadi. Nah, adalah penanggulangan masalah kesehatan dalam kondisi bencana. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang di dalamnya berisi mengenai tahapan penyelenggaraan bencana. Hal tersebut meliputi tahapan mulai dari prabencana, tanggap darurat, sampai masa pasca bencana. Pasca bencana mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Di tahap rehabilitasi berupa pemulihan daerah bencana, prasarana-sarana umum, bantuan perbaikan rumah, sosial, psikologis, pelayanan kesehatan, keamanan, dan ketertiban. Sedangkan pada tahap rekonstruksinya, dalamnya berupa pembangunan, pembangkitan, dan peningkatan sarana prasarana termasuk fungsi pelayanan kesehatan. Penanggulangan masalah kesehatan merupakan kegiatan yang harus segera diberikan baik saat terjadi dan pasca bencana disertai pengungsian. Sebagaimana tercantum dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada kondisi bencana di samping kebutuhan dasar lainnya. Selanjutnya adalah waktu pasca bencana. Biasanya pada tahap pasca bencana terjadi dalam 1 bulan setelah terjadinya bencana, yaitu berupa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi seperti yang di awal sudah saya jelaskan. Di tahap ini, masa tanggap darurat sudah selesai. Masa tanggap darurat itu biasanya sekitar 3 hari sampai 1 bulan setelah bencana. Sekian video presentasi dari kelompok 5 mengenai penanggulangan pada gunung meletus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.